Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rauf Mudhafar. Pada video kali ini kita akan membahas masalah yang ringan-ringan tapi lumayan bikin pusing kalau nggak ketemu solusinya ya. Jadi di sini kendalanya ini mau sepeda federal atau Kuwahara. Nah itu untuk model yang lama biasanya pakainya ini masalah pengereman ya. Jadi masalah pengereman di sini biasanya pakai cantilever bawaannya. Contohnya anggap aja seperti ini nih contohnya ya. Nah nanti kita bahas sedikit masalah rem cantilever. Jadi bagaimana istilahnya mengakali. Nah simak terus videonya pokoknya sampai selesai. Semoga yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat. Yuk bismillah, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah ini salah satu contoh cantilever bawaannya dari sepeda federal atau sepeda yang lain juga biasanya mirip-mirip, tinggal serinya aja. Kalau ini BR M100 dari Shimano. Nah problematikanya ini biasanya kampas kan usianya udah lama ya. Jadi usianya udah lama, udah puluhan tahun. Kalau sepeda sering dipakai, kendalanya kampas atau kampasnya padsnya ini habis. Nah ini biasanya kan habis, kalau nggak segera diganti sampai kelihatan besi dalamnya ini kan ada karetnya ini dari Shimano ya ini. Kalau karetnya tidak segera diganti, nanti kendalanya makan bagian rims ini. Jadi rimsnya akan istilahnya legok. Nah, legok karena gesekan antara besi atau kampas yang sudah keras ini kena besi kayak gini. Nah kalau udah kena kayak gini, besinya misal kena kayak gini, nanti harus ganti lagi, harus nyari rims yang baru. Jadi selain beli nanti harus nyetel lagi, biaya nyetelnya juga lumayan. Terus nanti harus beli lagi kampasnya. Jadi kalau bisa sebelum habis kampasnya habis, nanti sebelum memakan rimsnya ini ya, nah itu dicek dulu, jadi dikontrol jangan sampai kehabisan kampasnya. Nah kendalanya sekarang nyari kampas cantilever yang bagus itu kan susah. Biasanya ada yang murah itu juga nggak begitu maksimal untuk ngerem dan biasanya bunyi berdecit kalau nggak sesuai sama rimsnya atau nggak pas dengan rimsnya. Kebanyakan sekarang pakai rims bahan alloy, jadi lebih lemah dibanding rims berbahan besi. Tapi trennya emang sekarang pindah ke rims bahan alloy lebih ringan ya. Nah ini nyari kampas rem kan susah. Jadi ini ada sedikit solusi. Nah misal kayak gini, ini contoh kampas rem dari Deore LX. Nah kita lihat. Nah seperti ini Deore LX. Ciri-ciri dari kampas rem yang cantilever yaitu penyangganya ini atau tiangnya ini besar, jadi lebih besar dibanding kepunyaan V-brake. Nah panjang ya, jadi kalau untuk yang U-brake itu kan pendek, kalau untuk cantilever lebih panjang dan juga diameter tiangnya ini besar. Nah jadi seperti itu. Ini contoh kampas rem yang dari Deore LX. Nah terus bagaimana ini solusinya kalau nyari kampas rem susah, yang cantilever pengen yang bagus tapi susah. Nah ini ada sedikit solusi. Saya mencoba mengganti kampas rem cantilever ini yang udah aus, punya saya kan ada beberapa yang udah aus. Nah itu dan juga keras. Nah itu saya ganti pakai kampas remnya dari V-brake. Nah contohnya ini sudah ada terpasang di sini. Cara masangnya juga sama dengan cara pemasangan kampas rem cantilever. Nah ini kita langsung lihat di sini. Ini pakainya yang V-brake ya, ini diameternya lebih kecil. Kita lihat loh ya ta, iya kan. Ini salah satu ciri-cirinya, kampas rem untuk cantilever lebih besar, untuk yang V-brake lebih kecil. Nah ini tetap dipasang seperti biasa, itu masih bisa, alhamdulillah bisa. Mungkin hanya kenyamanannya berbeda dengan
kenyamanan yang dipakai sesuai cantilevernya. Tapi ini masih mumpuni juga, masih bisa ngerem, dan saya pakai buat turunan ya, bukan yang curam-curam tapi masih aman. Jadi seperti ini. Ini kemarin kalau yang jual kampas remnya aja banyak, jadi di online banyak ya. Itu harganya bervariasi, sepasang atau satu set itu ada yang 25.000, 50.000 sampai 100-an ribu juga ada, tinggal dipilih yang sesuai. Jadi kalau teman-teman tetap pengen pakai cantilever, nggak pengen upgrade ke V-brake, bisa solusinya seperti ini, pakai kampas rem V-brake-nya aja. Nanti tinggal telaten di setel-setel, jadi biar tetap maksimal pengeremannya. Jadi pastikan remsnya ini sudah di setel ya, jadi tidak giol-giol, terus nanti jarak antar kampas rem dan remsnya tidak terlalu jauh, jadi bisa maksimal saat pengeremannya. Nah, oke, ini bagian depan kita coba putar ya. Ini depan juga sama, udah saya ganti pakai kampas rem V-brake. Nah, tetap bisa asik. Nah, tinggal nanti nyetelnya aja yang butuh ketelatenan. Nah, masih bisa kenceng ya. Ini salah satu solusi murah, karena tinggal beli 25 sampai 50.000 udah bisa dapat kampas rem yang baru dengan model yang kekinian. Ini contoh yang bagian depan, ini pakai Diori LX. Ini contoh yang bawaannya seperti ini, terus ini saya ganti kampas remnya. Nah, ini contoh yang asli bawaan Diori LX, pasangannya kayak gini. Nah, kalau pakai cantilever kan kayak gini tampilannya lebih klasik, jadi tinggal nanti selera masing-masing. Kalau V-brake tampilannya lebih agak modern. Nah, seperti itu. Kita coba lagi, 1 2 3 set. Set. Nah, seperti itu. Ini udah, kemarin kampas rem yang sebelumnya itu udah agak keras, jadi agak sedikit berkurang nih remsnya. Dengan saya ngerems bagus-bagus, tapi harus terkikis oleh kampas rem yang keras. Terus tips juga, kalau ketemu turunan curam dan teman-teman masih pakai cantilever, jadi kalau bisa, kalau ketemu turunan yang curam itu lebih baik mengalahnya. Kenapa? Jadi mending dituntun. Mending turun dan mending dituntun. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, yang ingat video saya dulu sempat terjatuh berguling-guling pakai sepeda ini juga, alhamdulillah selamat semua. Nah, itu kalau tahu turunannya curam lebih baik mengalah dan dituntun aja. Jadi ini masih kemampuannya untuk cantilever tidak sekencang V-brake ataupun juga disc brake atau disc brake ya. Jadi ini lebih lemah dibandingkan dua model tersebut. Jadi kalau mau upgrade bisa lebih baik, apalagi upgrade-nya pakai disc brake nanti di custom seperti itu. Nah, itu pengalaman saya jatuh berguling-guling di turunan tajam yang nggak mau mengulanginya lagi. Jadi besok kalau ketemu tanjakan ekstrim, mengalah dan banyak berdoa. Semoga semuanya teman-teman yang ikut gue juga selamat. Oke, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terus jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Rauf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.